bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sebuah dunia baru. Ayat hafalan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pekabaran pelajaran ini, Allah adalah kasih, tertulis pada semua hasil ciptaannya. Pernahkah engkau ke suatu tempat yang sangat gelap? Tidak ada lampu sama sekali? Itu sama seperti ketika Allah memulai menciptakan dunia kita ini. Allah melihat pada tempat yang gelap dan dipenuhi air itu. Inilah saatnya untuk memulai rencananya bagi dunia ini. Kemudian Dia berkata, "Jadilah terang." Dan tiba-tiba suatu sinar yang amat terang pun jadilah. Allah memisahkan yang terang dari yang gelap. Dia menyebut yang terang itu siang dan yang gelap itu malam. Inilah hari pertama penciptaan. Allah melihat sekeliling. Di mana-mana ditutupi air. Dia berfirman, dan air pun terbagi membentuk bumi dan langit. Inilah hari yang kedua dalam penciptaan. Allah melihat bumi yang dipenuhi air. Dia katakan, "Biarlah air di bumi ini berkumpul pada satu tempat, dan biarlah terjadi tanah yang kering." Sementara Dia mengatakannya, terjadilah demikian. Allah menyebut kumpulan air itu sebagai laut dan tanah yang kering sebagai daratan. Allah melihat sekeliling laut dan daratan itu, dan Dia melihat semuanya baik. Kemudian Allah berkata, "Jadilah daratan yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau, tanam-tanaman, dan pohon-pohonan. Biarlah tumbuh-tumbuhan hijau dan tanam-tanaman ini menghasilkan biji-bijian sesuai dengan jenisnya. Biarlah pohon-pohon menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya." Allah melihat pada tumbuh-tumbuhan hijau dan pohon-pohon tersebut, dan semuanya terlihat baik. Itulah hari yang ketiga dari penciptaan. Kemudian Allah melihat ke langit. Jadilah benda-benda terang di langit untuk memisahkan siang dan malam, katanya. Benda-benda ini akan menerangi bumi dan menandai musim, hari, dan tahun. Allah membuat dua benda terang yang besar. Matahari adalah benda yang lebih terang untuk bersinar pada siang hari. Bulan adalah benda yang agak kurang terang untuk menyinari malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang. Allah memandang pada matahari, bulan, dan bintang-bintang dan melihat semuanya itu baik. Inilah hari yang keempat pada penciptaan. Allah berkata, "Biarlah laut dan sungai-sungai diisi dengan makhluk-makhluk yang hidup. Biarlah burung-burung terbang di udara dan mengisi bumi ini dengan lagu-lagu mereka." Allah melihat pada semua binatang-binatang yang hidup di air. Dia memandang pada burung-burung yang terbang di udara. Semuanya baik,
katanya. Allah memberkati mereka dan berkata, "Berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Penuhilah laut, sungai, dan udara." Inilah hari yang kelima pada penciptaan. Allah berkata, "Jadilah makhluk-makhluk hidup, ciptaan-ciptaan yang dapat bergerak dan binatang-binatang buas." Allah melihat sekeliling dan semuanya itu baik. Kemudian Allah berkata, "Mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang yang merayap di bumi, dan semua makhluk-makhluk hidup lainnya." Allah menjadikan laki-laki dan perempuan dan memberkati mereka sambil berkata, "Berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makananmu. Dan kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan bagi segala binatang, burung-burung di udara, dan segala yang merayap di bumi." Inilah hari ke-6 dari penciptaan. Allah membuat bumi ini dalam waktu 6 hari. Ketika Dia selesai menciptakan bumi yang indah ini, Dia memberikannya kepada Adam dan Hawa untuk mereka jaga. Allah juga mengasihi kita dengan memberikan hadiah-hadiah hari ini. Bila kita melihat ciptaannya yang indah di bumi ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada Allah atas hadiah-hadiahnya yang indah. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.